Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eti Abriani. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian korupsi dan juga faktor penyebab korupsi. Yang pertama yaitu pengertian dari korupsi. Nah, pengertian dari korupsi adalah seseorang yang menyalahgunakan kepercayaan dalam suatu masalah atau organisasi untuk mendapatkan keuntungan. Korupsi ini terjadi karena beberapa faktor yang terjadi di kalangan masyarakat. Penyebab korupsi ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internal merupakan suatu sifat yang berasal dari kita sendiri. Terdapat faktor-faktor yang ada di dalam faktor internal. Yang pertama itu ada sifat tamak. Nah, sifat tamak merupakan sifat yang dimiliki manusia di setiap harinya, yang menginginkan kebutuhan yang lebih dan selalu kurang. Akhirnya muncullah sifat ini dalam diri seseorang dan melakukan tindak korupsi. Yang berikutnya adanya gaya hidup konsumtif. Nah, setiap manusia memiliki kebutuhannya masing-masing. Terkadang ada manusia yang tidak bisa mengimbangi antara kebutuhan dan pendapatannya, sehingga terjadilah tindak korupsi. Berikutnya ada faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini ada beberapa faktor lagi, yaitu yang pertama faktor politik. Faktor politik ini adalah satu faktor eksternal yang terjadi dalam tindak korupsi. Di dalam sebuah politik ada terjadinya suatu persaingan untuk mendapatkan kekuasaan. Setiap manusia bersaing untuk mendapatkan posisi yang lebih tinggi, dan berbagai cara yang dilakukan untuk menduduki posisi tersebut. Akhirnya muncullah tindak korupsi atau suap menyuap dalam mendapatkan kekuasaan. Nah, berikutnya yaitu ada faktor hukum. Dapat kita ketahui di negara kita sendiri bahwa hukum sekarang tumpul ke atas, lancip ke bawah. Nah, di hukum sendiri banyak kelemahan dalam mengatasi suatu masalah. Sudah terbukti. Terima kasih. Saya akan melanjutkan korupsi juga memiliki pengaruh negatif pada negara dan masyarakat. Ini saya akan memaparkan 6 dampak yang berdampak ke Nah, yang pertama kita bicara tentang dampak korupsi terhadap yang mana yang pertama ialah tidak adanya pertumbuhan ekonomi dan investasi. Kedua, berkurangnya yang besar. Yang ketiga, barang yang berasal dari pemerintah. Yang keempat, utang negara semakin meningkat. Dan yang terakhir, kelima, angka sosial semakin luas. Berikutnya, dampak korupsi terhadap sosial dan kemiskinan masyarakat. Keempatnya yaitu pertama, perilaku korupsi dalam barang impor. Kedua, mahalnya harga jasa dan biaya publik. Ketiga, akses bagi masyarakat miskin semakin terbatas. Keempat, kriminalitas semakin meningkat. Dan yang terakhir, kelima, lambatnya kesehatan. Yang ketiga, dampak korupsi terhadap undang demokrasi di pemerintahan. Dan dampak-dampaknya ialah satu, peraturan dan perundangan yang tidak efektif. Yang kedua, etika sosial politik yang kurang hidup. Dan yang ketiga, birokrasi tidak berjalan dengan efisien. Yang keempat, memperlambat peran negara dalam pengaturan alokasi. Selanjutnya, dampak korupsi terhadap politik dan demokrasi. Dampaknya ialah yang pertama, kepemimpinan yang berjiwa korup. Kedua, mahalnya biaya politik. Ketiga, hilangnya rasa kepercayaan diri masyarakat terhadap lembaga negara. Yang keempat, akhirnya kedaulatan rakyat. Dan yang terakhir, dampak korupsi terhadap pertahanan dan keamanan. Yang pertama, limahnya alutsista negara. Yang kedua, garis batas negara yang lemah. Dan yang terakhir, yang ketiga, kekerasan dalam masyarakat semakin meluas. Mungkin sekian dari saya. Selanjutnya disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Hafizah Wifi dari kelompok 9 akan menjelaskan materi tentang nilai dan prinsip anti korupsi. Dalam berbagai buku dan pembahasan disebut bahwa nilai-nilai anti korupsi berjumlah 9 buah, yaitu yang pertama yaitu kejujuran. Kejujuran yaitu berasal dari kata jujur yang dapat didefinisikan sebagai sebuah tindakan maupun ucapan yang lurus, tidak berbohong dan tidak curang. Dalam berbagai buku juga disebut bahwa jujur memiliki makna satu-satunya kata dan perbuatan. Jujur ialah merupakan salah satu nilai yang paling utama dalam anti korupsi, karena tanpa
kejujuran seorang tidak akan mendapat kepercayaan dalam berbagai hal, termasuk dalam kehidupan sosial. Yang kedua, yaitu kepedulian. Arti kata peduli adalah mengindahkan, memperhatikan, dan menghiraukan. Rasa kepedulian dapat dilakukan terhadap lingkungan sekitar dan berbagai hal yang berkembang di dalamnya. Nilai kepedulian sebagai mahasiswa dapat diwujudkan dengan berusaha memantau jalannya proses pembelajaran, memantau sistem pengelolaan sumber daya di kampus, serta memantau kondisi infrastruktur di kampus. Selain itu, secara umum, sebagai masyarakat dapat diwujudkan dengan peduli terhadap sesama seperti dengan turut membantu jika terjadi bencana alam, serta turut membantu meningkatkan lingkungan sekitar tempat tinggal maupun di lingkungan tempat kerja, baik dari sisi lingkungan, alam, maupun sosial terhadap individu dan kelompok lain. Yang ketiga yaitu kemandirian. Di dalam beberapa buku pembelajaran dikatakan bahwa mandiri berarti dapat berdiri di atas kaki sendiri. Artinya tidak dapat banyak bergantung kepada orang lain dalam berbagai hal. Kemandirian dianggap sebagai suatu hal yang terpenting harus dimiliki oleh seorang pemimpin, karena tanpa kemandirian seseorang tidak akan mampu memimpin orang lain. Yang keempat, kedisiplinan. Definisi dari kata disiplin ialah ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan. Sebaliknya, untuk mengatur kehidupan manusia memerlukan hidup yang disiplin. Manfaat dari disiplin ialah seorang dapat mencapai tujuan dengan waktu yang lebih efisien. Yang kelima, tanggung jawab. Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu. Kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Seseorang yang memiliki tanggung jawab akan memiliki kecenderungan menyelesaikan tugas dengan lebih baik. Baiklah, saya Desi Septi Ayu akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai contoh dan upaya pemberantasan korupsi. Sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian korupsi. Korupsi merupakan tindakan yang tidak terpuji yang dilakukan secara individu maupun kelompok dalam upayanya memperkaya diri sendiri maupun kelompok dari sumber-sumber pendapat ilegal secara hukum. Adapun upaya pemerintah dalam menindaklanjuti pemberantasan korupsi adalah yang pertama, upaya pencegahan. Tindakan pencegahan ini dilakukan agar masyarakat memiliki benteng diri dari perbuatan yang mencerminkan tindakan korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tindakan pencegahannya adalah contohnya, yang pertama, penanaman semangat nasional, yang kedua, melakukan penerimaan pegawai secara jujur dan terbuka, yang ketiga, himbauan kepada masyarakat, yang keempat, pengusahaan kesejahteraan masyarakat, yang kelima, pencatatan ulang aset. Adapun upaya yang kedua adalah upaya penindakan. Upaya penindakan dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Misalnya, pemerintah dibantu oleh sebuah lembaga independen pemberantasan korupsi yaitu KPK. Adapun upaya yang ketiga adalah upaya edukasi. Upaya yang dilakukan adalah melalui proses pendidikan. Misalnya, proses pendidikan di Indonesia dilakukan dalam 3 jenis, yaitu pendidikan formal, informal, dan non-formal, dengan tujuan agar masyarakat sadar bahwa bahaya korupsi bagi negara-negara, khususnya negara Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Febri Ronald Fernandes. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai gerakan, kerjasama, dan bentuk instrumen internasional pencegahan korupsi. Ada berbagai macam gerakan yang dilakukan untuk pemberantasan korupsi. Contohnya adalah gerakan internasional yang dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, atau gerakan yang dilakukan oleh badan swadaya internasional atau yang dilakukan oleh rakyat sipil. Di sini saya akan membahas 4 poin utama, yaitu gerakan organisasi internasional, gerakan organisasi swadaya internasional, yang ketiga adalah instrumen internasional, dan yang keempat adalah bentuk organisasi yang dilakukan oleh berbagai negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Ramadhani, perwakilan dari kelompok 9. Saya di sini akan melanjutkan materi dari pembahasan teman saya sebelumnya.
yang akan saya bahas, yaitu tindak pidana korupsi dalam perundang-undangan. Nah, berbicara mengenai korupsi itu sendiri tidak akan ada habisnya. Mengapa demikian? Karena korupsi itu sendiri sudah mendarah daging dalam diri seseorang yang memiliki jiwa-jiwa koruptor. Korupsi itu sendiri terbagi menjadi beberapa, seperti korupsi kecil dan korupsi besar. Korupsi kecil contohnya adalah jika kita berbelanja di kantin, membeli gorengan 3 biji, kemudian kita hanya membayarnya 2 biji itu sendiri. Nah, yang satunya itu adalah korupsi, walaupun cuma 1 biji. Kemudian korupsi besar, yaitu para pejabat yang memakan hak rakyat sebanyak mungkin. Sudah tahu rakyatnya itu melarat, malah hak mereka dimakan lagi. Jika sudah berbuat seperti itu, maka akan mendapatkan konsekuensi ataupun hukuman, atau bisa jadi denda dan sanksi. Hukuman bagi korupsi yaitu terdapat di pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengatur perbuatan korupsi yang pertama. Berdasarkan ketentuan pasal 2, perbuatan korupsi yang dilarang adalah memperkaya diri, memperkaya orang lain, atau memperkaya suatu korporasi. Perbuatan di mana dilakukan dengan cara melawan hukum. Kemudian, adapun peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk memberantas tindak korupsi adalah 1. Delik korupsi dalam KUHP. 2. Peraturan pemberantasan korupsi penguasa peran pusat nomor PRT Perpu 013/1950. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 24 PRP tahun 1960 tentang tindak pidana korupsi. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 pemberantasan tindak korupsi. Peran mahasiswa dalam gerakan anti korupsi. Pertama, mahasiswa dalam lingkup kampus diharapkan mahasiswa untuk ikut serta dan melakukan pengawasan dan pengontrolan segala kegiatan kegiatan dalam organisasi maupun tindakan ada dalam kampus. Ini bisa diartikan sebagai pengawasan dalam pembinaan mahasiswa baru, wali kepala tingkat, pengawasan tersebut para rakyat supaya melalui demonstrasi yang sehat mahasiswa dapat rakyat dengan